Nanti-nanti Allah tibu Nandin Insinyur Haji Mustafa Abu Bakar dan Ibu Liza Mustafa selaku pendiri Rumah Pintar Panyakalan Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aceh Kado. Nah, kita lagi berada di Rumah Pintar yang ada di Panyakalan, Kabupaten Solo. Nah, saat ini kita memiliki dua bintang tamu yang sangat oke, yang sangat keren, dan mereka datang dari jauh. Tapi datangnya doang yang dari jauh nih. Nah, kita sapa dulu yuk, siapa mereka yang berdua ini. Superstar semua kedua-duanya. Mana tahan. Oke, yang di sebelah saya di tengah-tengah ada Ibu Lisa. Selamat sore Bu Lisa. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu Lisa? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Baik sehat itu Sehat yang penting. semuanya, Ya, Ibu, ya? sehat semua lahir batin insyaallah. Amin. Nah, di samping Bu Lisa ada Ibu Ita. Ya. Nah, Ibu Ita ini jauh-jauh datang ke Sumatera Barat, cuma datang ke Rumah Pintar. Ya. Nyesel nggak? Nyesel. Nyesel. Nyesel baru kenal. Nyesel. Baru sekarang. Oh, baru sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Nah, oke, ini menarik nih teman-teman, kita kupas tuntas tentang Rumah Pintar. Apa sih Rumah Pintar nih? Kenapa harus disebut Rumah Pintar? Oke, Bu Lisa. Ibu Lisa adalah sebagai pemilik pendiri Rumah Pintar. Bukan pemilik pendiri lah kali ya. Mendirinya itu Pendiri. latar belakangnya memang ini Rumah Pintar ini adalah program Ibu Ani SBY. Ibu Ani SBY. Ibu Ani SBY. Oke. Nah, jadi kita ada sekitar 500-an di seluruh Indonesia, Ya. Rumah Pintar. Nah, ini adalah dulu kami namanya Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Oke. Nah, ibu-ibu istri-istri menteri mengadakan suatu komunitas di bawah pimpinan Ibu Ani, dan kita membuka Rumah Pintar ini memang untuk pendidikan masyarakat ya, gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya kita teruskanlah perjuangan. Dan bisa dilihat sampai sekarang masih bertahan. Nah, itu Nah, ini menariknya nih buat masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat sekitarnya dimanapun kalian berada. Ini narasumber kita, bintang tamu kita Pak yang di tengah ini, Ibu Lisa ini, beliau adalah salah satu ibu mantan dari Menteri BUMN dulunya Bu. istri, bukan aku yang Istri, menteri. istri. Bukan mantan dan- istri ya, istri mantan. Istri mantan Menteri. Menteri Nah, BUMN. hati-hati ngomongnya. Nah, Jadi biasa bukan kalau ngobrol sama para ibu pejabat nih kita suka ke sepleset-pleset sedikit. takut ditangkap soalnya. Tapi yang sangat menariknya, Ibu Lisa ini terdorong, istilahnya mau membangun ini dan bertahan sampai sekarang. Sampai Ibu Ita sama Ibu Lisa kenal udah lama. Kita kenalnya gimana ya, Bu? Perkenalannya gimana dulu? Gimana Ibu Lisa? Coba Tapi cerita. biar tidak penasaran, kita coba yuk biar Ibu Lisa mengenalkan siapa beliau sebenarnya. Ya. Silakan Ibu. Saya? Ya, Ibu Ita. Ibu Oke. Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya. Saya sampai di tempat ini karena diundang oleh Ibu Lisa dan Bapak Mustafa. Kami bertemu di SMK Wikrama Bogor. Beliau hadir di tempat kami. Dan sekarang kami Beberapa. hadir di tempat beliau. Iya, betul. Oke, Nah, oke. makanya ketika beliau berkenan hadir di tempat kami, saya merasa tersanjung sekali karena yang hadir adalah seorang pejabat yang luar biasa, yang saya sebenarnya sudah sangat mengenalnya karena Oke, memang oke. sebagai rakyat kan harus tahu siapa Harus tahu. menterinya kan Siapa begitu. menterinya dan siapa yang mengajak kita gitu. Iya, Nah, gitu. kita pengen nanya nih sama Ibu Ita. Ibu Ita diajak ke sini apa Ibu Ita yang pengen ikut? Saya ditodong. Ditodong. Nah, berarti ditodongnya seperti apa itu ceritanya? Aduh, ditelepon sepanjang jalan ketika Ya. saya berlibur di Jawa Tengah di Borobudur, Libur panjang. di sana Oke. libur panjang itu Diganggu. ditelepon terus pokoknya bagaimana caranya supaya saat ini saya sampai sini. Sampai ke Ya, Kabupaten tapi Solo. sebenarnya ya? saya juga sangat-sangat tersanjung Saya sih. saja. Karena kita ditodong terus ya. Ditodong terus oleh seorang beliau begitu. Seorang Ibu Lisa ya. Nah, Bu Lisa, ini menarik Ya. nih Bu Lisa. Ibu Ita udah terbawa ke sini ke Rumah Pintar yang ada di Panyakalan. Nah, Ibu Lisa mendirikan Rumah Pintar ini di tahun berapa sih dulunya?
2010. 2010 sekarang 2025. Berarti udah berjalan 15 tahun loh. Ya hitung aja sendiri. Iya, 15 tahun. Nih layak nih buat masyarakat ketahui. Ternyata rumah pintar ini yang ada di Penyangkalan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini udah berdiri 15 tahun. Nah, jadi kalau kalian pengen pintar, datanglah ke sini. Dijamin pintar ya. Betul. Bisa pintar apa enggak? Ya sangat dong, harus pintar rohani jasmaninya Oh, gitu. pintar rohani. Nah jadi 2008 ini Rumah Batik Minang ya, Rumah Rumah Batik Batik Minang. Minang Penyangkalan Solo itu berdiri tahun 2008, 2000 lebih duluan. Lebih duluan. Lebih duluan. Oh, berarti- Jadi ini kakaknya. Oh, berarti Rumah awal. Batik Minang ini kakaknya Rumah Pintar. Oh, nah Gitu. ini patut masyarakat ketahui nih, ternyata rumah pintar ini sebelum muncul rumah batik Rumah Minang Batik dulu. Minang muncul. Nah, ini menarik nih, Bu Lisa, rumah batik. Yang kita tahu kan batik ini orientasi kita pasti Jawa. ke Jawa. Jawa. Ya. Nah, Kalau UNESCO katanya batik itu siapa? Kata UNESCO. saya kalau kata UNESCO, dia belum ngomong sama saya masalah itu. Yang baru ngomong sama saya Mas Eko baru. Ya. Jadi gimana kita kata udah UNESCO? diakui kan bahwa batik itu adalah warisan tak bendanya Indonesia. Indonesia. Nah, Oke. gitu. Jadi kalau orang lain umpamanya mengatakan di negara lain bilang batik ya, jadi yang benar tuh kita, UNESCO sudah mengakui kita Sudah mengakui. warisan tak benda. Warisan tak Nah, benda. jadi jangan bilang Jawa, itu masih terbelakang. Masih terbelakang. Mm-mm. Nah, ini perlu Nah, kita edukasikan ya, juga berarti dong. Jadi harus semua daerah ya itu harus mempunyai batik. Harus punya Dan batik. ini sudah OFOP, Oke. One Village One Product. Ini udah kita daftarkan. Udah didaftarkan. Nah, jadi udah memiliki hak cipta ya. udah OFOP ini. Udah. Nah, Ini. gitu. Jadi seperti apa batik yang ada di Rumah Pintar Penyangkalan ini? Nah, Nih, ini Pak. yang saya pakai? Nah, ini yang dipakai Bu Lisa Yang di nih kepala batiknya. saya, Yang di kepala Bu Lisa. Ita. Nah, Bu Ita juga. Hmm. Nih Bu Ita ini sebenarnya dia orang Sunda nih. Ya. Sunda Jawa ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi hari ini spesial di Rumah Pintar menjadi seorang Minang. bundo kanduang. Bundo Jadi kanduang. bundo. Tanduknya keluar. Mau jadi Tanduknya bundo. keluar. Mau jadi Nah. bundo mau nggak di Mau daerah dong. Minang? Dong. Udah jadi bundo Tanduknya ini. Udah jadi keluar. bundo dia. Tanduknya udah keluar. Nah, buat Ibu Ita, saya mau nanya nih Bu Ita, setelah Ibu Ita datang ke Rumah Pintar ini, apalagi kita tahu Bu Ita juga salah satu ini ya, Pendiri yayasan. Wah, yang sangat udah yang sudah go internasional. go internasional. Kalau boleh tahu yayasannya apa sih? Yayasannya namanya Yayasan Prawitama, membawai SMK Wikrama. SMK Wikrama lah yang sekarang sudah merupakan sekolah percontohannya UNESCO ya di Indonesia. Percontohan UNESCO loh. Ya, Ini percontohan UNESCO loh. Ingat itu Jadi ya. orangnya sudah datang ke Penyangkalan Kabupaten Solo. Oke. Terutama kalau UNESCO itu kami di UNESCO itu diakui tentang pendidikan karakter kami, terutama Oke. pendidikan cinta lingkungan. Udah kelihatan dari wajah Ibu Ita nih cinta lingkungan, tapi nggak tahu sama orang lain cinta apa nggak tahu nih. Juga sangat cinta dong kalau Oh, nggak cinta. datang ke sini. Nah, apa yang mendorong Ibu Lisa tertarik membawa Ibu Ita untuk datang ke Rumah Pintar? Nah ini ya, saya cerita dulu latar belakang kenapa saya melanjutkan ini dia adalah salah satu keprihatinan kita yang mana sekarang bukan hanya Sumatera Barat tapi adalah Indonesia, bahwa kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja ya. Untuk pemuda-pemuda kita banyak yang kena narkoba ya. Jadi apa kontribusi kita kepada masyarakat ya dalam hal ini mungkin boleh dikatakan walaupun kecil ya, mungkin kita juga ikut berkontribusi, ikut membantu pemerintah ya Bu ya. Nah, bagaimana kita menyibukkan anak-anak di sini, ya kan? Itu latar belakang yang saya ingin abdi saya di sisa umur saya yang ada, saya ingin sama suami saya, didorong oleh suami saya juga, diizinkan oleh suami saya untuk do something ya, berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nah, karena ini alhamdulillah waktu beliau dipercaya jadi menteri, kita bisa membangun ini, teman-teman Sikip ya, ibu-ibu Sikip yang membangun, saya cuma menyiapkan tanah. Yang membangun adalah Sikip waktu itu. Jadi ini adalah menurut saya amanah juga ya, Ibu Ani waktu itu almarhumah. Jadi ini saya rasa terima kasih juga ya kepada Allah tentunya,
kepada Bapak Presiden dan kami teman-teman, dan beberapa kali teman-teman Sikip datang ke sini, mereka mengunjungi, membantu dan segala macamnya pada saat kami masih aktif. Dan belakangan ini juga saya pengurus Dekrana sudah 3 periode. Nah itu juga teman-teman, makanya saya berhasil membawa Ibu Wapres ke sini. Jadi itu suatu bukan karena saya, tapi saya yakin itu udah gerakan Allah, izin Allah semuanya. Nah, yang saya terharunya, saya kenal Bu Ita ini, saya datang ke itu dari teman di YBM BRI, ya. Jadi Ibu di situ ada sekolah sangat bagus, dia bilang pembentukan karakter dan sebagainya. Sampai saya berapa kali satu tempat Ibu sampai 3 kali, bukan 1 kali loh ya. 3 kali saya lihat di situ anak-anaknya begitu. Tempat beliau ini sangat luas, sampai pindah RW pun enggak tahu lagi tuh, udah jalan sepanjang itu sekolah beliau semua. Padahal udah pindah RW tuh, bayangin RW loh. Nah, RW luas jadi, loh. Luas loh. Yeah, nah, segitu luasnya tempat beliau ini, yang namanya office boy, yang namanya pesuruh nggak ada. Nggak ada ya. Dan tempatnya bersih. Nah, itu yang sangat menyentuh saya. Bagaimana ini Bu Ita mendidik anak-anak ini, bukan hanya di akademisi saja ya Bu. Jadi karakter si anak itu, tanggung jawabnya, sopan santunnya. Begitu kita datang dia berdiri langsung begini. Bayangkan berapa ribu. Udah terbentuk ya. Udah terbentuk, ini beliau. Saya bilang Bu Ita. Tapi Bu Ita bukan RW kan? Tapi penguasa Penguasa RW. Pokoknya nggak ada yang Bu Lisa ini satu nih tanah masih ini belum dikasih sampai sekarang. Gitu. Jadi nggak bisa ngelihat tanah kosong, hati-hati loh. Berarti Nah, itu. Jadi itu yang kita ini ya, seorang ibu ya, Bu Ita mendidik itu bukan hanya secara akademisi saja, tapi mendidik secara hati ya. Anak-anak itu benar-benar keluar dari situ pasti itu anaknya berbeda gitu. Dan belum tamat anak di situ udah ada yang minta. Nah, itu beliau. Jadi ada hulunya di pendidikan itu, hilirnya sudah beliau siapkan. Nah, makanya saya bawa beliau ke sini tuh kecil-kecilan. Apa sih yang bisa Ibu bantu di sini nih? Ibu kasih kami inovasi baru, dan besok insya Allah beliau akan memberikan sharing beliau kepada guru-guru SMK. Tadinya inginnya kita seluruh Sumatera Barat ditaruh di sini gitu ya, kepala sekolah minimal. Nah, tapi yang baru mendaftar itu masih sekitar Solo. Jadi kabupaten dan kota Solo, Bukit Suni dan sekitarnya. Jadi saya berharap judulnya kan membangun sekolah bermutu, sharing, membangun sekolah bermutu. Kita ingin juga lah ya di Sumatera Barat ini, bukan berarti tidak bermutu ya, tapi bagaimana sekarang kita hanya ini secara pendidikan oke, tapi secara soft skill kita belum berhasil, masih banyak kekurangan di situ. Jadi banyak hanya pintar otak ya, IQ, EQ-nya kurang. Nah, ini yang SQ-nya dan seterusnya. Nah, ini ada beliau udah praktekkan. Saya bukannya menyanjung Ibu Ita. Saya sampai 3 kali ya. Ini habis ini saya juga lagi kitik-kitik dia sama bawa ke Aceh. Ya, ke kampung suami saya. Nah, karena kami juga buka sekolah di situ. Entar dulu. Kalau Ibu bawa ke Aceh jangan nanti Ibu Ita beli tanah lagi di sana. Nah, itu. Oh, enggak apa-apa. Tanah di sana luas. Saya jadi enggak kayak di Bogor dijual mahal gitu kan. Nah, jadi ini sebetulnya saya ingin, walaupun di sini pendidikan non formal katakanlah ya. Di sini itu ada yang lahir pertama itulah Batik Minang. Jadi itu dari sisi ekonomi. Ya kan? Membantu ekonomi masyarakat. Nah, dari sisi pendidikan anak-anak di sini ada berapa total 22 ya yang saya katakan pejuang mereka di sini. Pejuang rumah pintar. Salah satunya ini Bapak yang depan saya ini beliau Eka Suryadi kita angkat sebagai koordinator rumah pintar. Jadi dia mengkoordinir semua ini. Jadi kalau nggak bersih saya tinggal tuju hidung Eka. Nah, saya telepon terus dia. Kalau nggak bilangin sama kakaknya Bang Eka Suryadi ini. Kakaknya wakil wali kota yang menang sekarang. Oh gitu. Pak Suryadi. Nah, jadi gitulah. Jadi intinya saya ingin merangkul anak-anak ini berjuang ya. Kita juga
tadi Bu Ita ini apa kalau kita dengan ikhlas ya insya Allah Allah akan memberi jalan ya Bu Ita ya. Tadi benar-benar berdampung-dampung tadi ya berdampung-dampung tadi mengejar ke sini sebelum ini polisinya sampai saya bilang ke sopir kamu kalau kamu merasa nggak nyaman kamu pelan-pelan aja sebisanya. Tapi kalau nyaman lanjut saya bilang gitu. 100 begini-begini tau nggak? Karena Kita kesini dikawal ya, pakai Iya. patwal ya. Ya, Karena kalau- ngejar waktu ya. ngejar waktu kalau nggak kekejar. Kalau nggak kekejar. Nah itu. Dan inilah bentuk dari Sumatera Barat nih. Nah, dari Ibu Ita dari Kota Padang menuju ke Solo ini perjalanannya gimana menurut gambaran Ibu Ita? Mengasihkan. Mengasihkan. Eh, Tapi nggak kebayang kan? Wah kayaknya gua beli tanah semua di sini. Nggak kan? Hutannya Oke. menurut saya masih oke karena saya juga kemarin baru datang dari Kalimantan ya, beda Iya. banget. Kalimantan hutan juga banyak tapi Iya. beda. Beda. Di sini tadi saya melihat Adem ya Bu. bagus. Bagus. Tapi Hutannya masih bagus. jalannya gimana perasaan? Ah, kalau itu sih biasa. Kami di Jawa Barat juga punya jalan yang gitu. Oh iya, kalau Jawa Barat apa, punya itu, puncak iya, juga, iya, kan? dari wilayah selatan. Oke. Tapi ya memang ini tadi saya lihat banyak apa mobil-mobil besar ya. Mobil besar. Ini Iya. rencananya nanti yang di tempat Ibu Ita lewatin tadi itu rencananya pas nanti akan dibangun flyover. Jadi seperti jalan Kelok 9. Kelok 9. Nah, dibikin seperti itu. Nah, Keren, nanti, keren. nanti kalau Bu Ita ke sini, tapi kalau bisa sih sering-sering aja ke sini, Bu. Insya Allah. Jadi keberhasilan Ibu Ita membangun suatu karakter yang bermutu itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Kami kepingin Insya pula Allah. begitu Nah, kita kan. Insya Nah Allah, gitu loh. insya Allah. Nah, jadi semoga rumah pintar yang ada di Penyangkalan Kabupaten Solo ini bisa menciptakan kualitas mutu bagi penerus bangsa kita yang betul-betul Ya. berkarakter dan Berbudi luhur. berbudi Ya. luhur Betul. dan menghormati para leluhurnya Iya, Nah, sebagai penerus bangsa. sebagai penerus bangsa. Nah, kalau boleh tahu Ibu Ita sekarang yakin kalau di sini bisa diimplementasikan sama dengan yang Saya biasa? kira nggak ada yang nggak mungkin karena semuanya itu kan kuasa Allah. Bisa. Ya, kita Karena kan kultur tugas- budayanya beda loh nih Bu Ita. Saya tadi sudah sampaikan, di sini justru jauh lebih beruntung harusnya karena Ya. sudah memiliki modal sosial dan modal budaya yang jauh lebih baik daripada masyarakat menurut saya ya Iya, di iya. Jawa. Ya, oke. Ya, terutama dalam agama kan sudah sangat terkenal bahwa masyarakat Minang adalah masyarakat yang sangat agamis. Wis, apalagi dengan gaya Bu Ita sekarang ini udah bener-bener Makanya kayak saya Bundo pengen Kandung banget. banget nih. Kita Bagaimana angkat aja ya? di Bundo Kandung nanti di, Bundo di sini Bu Kandung. Lisa. Jadi nggak usah balik lagi ke Bogor. Saya setiap datang ke sini kan saya bawa di sini wisata budaya dan kuliner Minang. Oke. Jadi pakaian mereka pakai baju kurung, pakai batik apa? Batik, Minang ini. Minang. Jadi mereka wajib beli batik itu gitu loh. Oke. Jadi pakai begini. Jadi pakai jalan ke Bukit Tinggi kemana-mana kami naik bendi begini. Oke. Gitu. Tadi Bu Ita begitu satu turun pesawat, Bu Lisa lucu ya kata. Mau dong gitu. Nah, Beli dong jadi kan kalau mau. menarik Kan. menarik perhatian kan. Oke. Nah, jadi langsung tadi di sini ada nggak ada Bu di situ. Saya bilang. Iya, iya. Nah, jadi ini sebetulnya ini kan budaya kita ya, batik kuluk namanya Oke. kan. Nah, kini awak kuluk itu lah hilangkan. Oke. Justru itulah kita mau angkat lagi, makan bajamba di rumah gadang. Nah, ini yang saya mau angkat ya. Nah, jadi inginnya di sini salah satu destinasi Pelestari budaya ya. Pelestari budaya, budaya. destinasi apa namanya wisata, Wisata budaya. Wisata, budaya, religi masuk nggak? Iya. Ya iyalah. Oh iya, iya. Gitu kan. Di sini itu ya itu bisa memanah Oke. itu kan ininya Al-Qur'an apa namanya? Lebih ke tradisional ya. Tradisional dan Ya. itu olahraganya Rasulullah katanya kan Iya. gitu loh. Nah, Nah, ini- ada silat. Nah, Oke. ada lengkap. Nah, ini di rumah pintar ini sebenarnya rumah pintarnya berapa item sih yang diajarkan di rumah pintarnya? Maksudnya beberapa ada programnya. Tadi yang seperti Ibu Lisa bilangin di sini ada rumah batik, ya kan? Jadi di sini kan rumah batik itu dulu sentra kria namanya kan Oke, itu iya. kria. Jadi menghasilkan itu bisa membantu perbaikan ekonomi masyarakat. Oke. Nah, di sini juga ada PAUD kita. Ada Posyandu yaitu Indonesia Sehat. Dulu saya waktu sikip itu saya di bidang Indonesia Sehat. Nah, jadi itu juga salah satunya udah ada di sini kan. Ada Posyandu sebulan sekali ada di sini. Nah, sudah gitu ada
sekarang ini kita tahfiz bergandengan dengan silat. Nah, tahfiz ini kita juga ingin berkontribusi di samping kita hafal Al-Quran yang tadi disampaikan Bu Ita, bukan hanya hafal, tapi juga memahami isi Al-Quran itu. Kalau kita tahu isi Al-Quran itu apa ajarannya, awak takut ya Allah. Kini nak takut ya Allah dan anak. Gitu. Nah, jadi itu yang kita mau ajarkan di sini. Jadi paling tidak hatinya pasti akan lembut, ya kan? Yang ini. Nah, itu satu. Yang kedua juga bisa kita berharap mereka bisa masuk kuliah atau sekolah di tempat yang baik, di sekolah negeri melalui jalur prestasi. Itu sudah lama kan ya, sebelum menteri ini juga sudah ada. Itu kalau nggak salah saya hafal 10 juz itu bisa masuk universitas negeri ya tanpa tes. Nah itu. Nah itu kita ya UNAN, kalau nggak salah juga IPB ya Bu ya. Nah sekarang itu udah ada beberapa universitas negeri. Nah kita berharap itu Rumah Pintar bisa berkontribusi untuk itu. Udah gitu silat. Nah kenapa silat? Nah itu yang saya sampaikan bahwa Pak Ustadz kaget, Bu kenapa bergandengan itu sandal kiri sandal kanan itu silat dengan ini, saya bilang. Itu menghafal, itu berarti anak cerdas kan. Kedua, silat itu dia harus bisa membela dirinya. Untuk bela diri loh ya, bukan untuk jago-jagoan. Kalau Anda sepak ambo tidak salah, ambo sepak lo lihat. Nah, gitu. Itu saya ajarkan gitu. Kamu harus berani karena benar. Ya, nah itu karena silat gitu loh. Ya kan? Nah, kampung Inggris sekarang. Kampung Inggris itu juga Inggris itu sekarang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk bisa bahasa Inggris. Ya kan? Kalau mau maju ya Bu Ita, ya kan gitu. Nah paling tidak kita mau ketemu orang asing, adonnya tanya awak bisa menjawab, udah itu aja dulu deh, nggak usah ini. Nah itu targetnya kita sekarang, bahwa anak-anak ini harus percaya diri. Nah makanya kita bikinlah di sini kampung Inggris itu bukan hanya belajar grammar, tapi belajar berbicara mengecek. Ya, jadi di sini mereka ada English camp, itu mereka menginap di sini, menginap di kemah. Di kemah. Sambil belajar ya? Mengecek bahasa Inggris 24 jam tuh mengerti tidak mengerti, ya. mengerti tidak mengerti nyuhantam di seka sadanya. Asik banget. Jadi malam mereka kita ajarkan juga tahajud. Jam 9 ya Kak, jam 9 mereka sudah harus tidur, nanti mereka bangun jam 4 ya. Nah, mereka tahajud. Jadi itu benar-benar diisi rohaninya juga. Jadi dunia wal akhirah dan akhirat juga. Belajar tahajud, awak bersyukur ke Allah, meminta ke Allah di malam hari kan. Memintalah kamu di malam hari akan saya kabulkan, kata Allah. Kan itu janji Allah loh. Karena gaji Oka, janji Oka belum tentu entah iya entah tidak. Tapi kerjakan apa yang gue perintahkan ya, kan gitu kata Allah kan. Nah, iya. Jadi betul. Ini menarik nih Bu Lisa ya. Jadi ini penting kita informasikan buat masyarakat yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok dan Solok Raya. Jadi Rumah Pintar ini Sumatera Barat. Jadi Rumah Pintar ini memang diperuntukkan untuk para generasi bangsa kita yang memiliki akhlak yang budi pekertinya, yang betul-betul yang diharapkan pembentukan karakter untuk mencari yang bermutu dan berkualitas dan mandiri mandiri ya. Jamanjo. Karena di sini dibangun kalian akan jadi semuanya jadi pejuang. Apalagi kalau udah tekan kontrak harus siap jadi pejuang. Ibu Ita jadi pejuang nanti ya. Insya Allah Ya. Semua jadi pejuang. Siap support, yang mampir ke sini jadi pejuang. Jadi siap support untuk Rumah Pintar yang ada di Penanggalan ini. Siap, mantap, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu Lisa mungkin ada closing statement yang ingin Ibu Lisa sampaikan buat masyarakat yang menonton khususnya Sumatera Barat nih. Mungkin ingin ada sedikit unek-unek yang mungkin Ibu Lisa sampaikan, silakan Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya kepada masyarakat Sumatera Barat, dulsanak semuanya. Saya Ibu Lisa Mustafa Abu Bakar, orang Penyakalan asli, ya cuman merantau ke Jakarta. Tapi orang membilangkan sejauh-jauhnya terbang bangau akan kembali ke Kubangan. Jadi saya ingin juga di sisa umur yang ada, yang umur juga udah tidak muda lagi, saya ingin berbagi kepada masyarakat di sini. Antarkanlah anak-anak kamari untuk bisa
mengikuti program-program yang ada di Rumah Pintar ini. Dan di sini ada Rumah Batik Minang yang sudah produksi sejak tahun 2008 dan Rumah Pintar sejak 2010. Jadi sudah lama. Di sini ada tahfiz Al-Quran, ada silat, ada kampung Inggris, ada panahan, ada kesenian. Nah, jadi kita bikin sibuk anak-anak ini, dan kami juga mengadakan kalau hari libur juga di sini ada English Camp, bisa menginap di kemah, dan kita ajarkan anak-anak di sini untuk belajar bahasa Inggris. Mereka berbicara all day dengan dalam bahasa Inggris, dan malamnya juga diajak untuk mengaji dan juga tahajud dan seterusnya. Dan kita ingin anak-anak yang bisa masuk ke sini, yang berkenan bukan bisa berkenan masuk ke sini, ini kita mengajarkan untuk pembentukan karakter anak-anak kita, supaya anak-anak kita mandiri, anak-anak yang jujur, tangguh, berani, dan juga tentunya berbakti kepada orang tua dan berguna juga bagi masyarakat. Nah, ini panjang lebar, jadi karena sekarang keprihatinan kita kepada anak-anak muda kita sekarang banyak yang macam-macam lah, hal-hal negatif, LGBT lah, yang namanya narkoba lah. Nah, ini yang kita harus jaga anak-anak kita ini. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu, alamat kami di Jalan Alahan Panjang Alan Panjang, benar nggak alamatnya itu? Jalan Lintas Alan Panjang nomor 39. Nah, jadi ini desa Nagari Nagari Panyakalan Solo jadi Kabupaten Solo. Jadi cuman 10 menit kalau kita dari kota Solo hanya 10 menit. Jadi kami tunggu Bapak Ibu untuk datang untuk melihat-lihat, paling tidak lihat-lihat dulu Kalau Taraso bisa diantarkan anak-anak ke sini, minimal yang jauh dari Panyakalan ini bisa hari libur mereka antarkan kemari. Kami lah siap siku anak-anak muda yang mendidik anak Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sepatah kata yang cukup panjang juga sebenarnya. Kepanjangan. Tapi nggak apa-apa, tapi lebih lengkap. Tapi kalau boleh tahu Bu Lisa, itu bahwa kita menghimbau untuk masyarakat untuk datang ke Rumah Pintar ini daftar pakai biaya. Nah, itu ada biaya pastinya dong. Ada biaya dong. Untuk anak-anak ini. Oke. Karena untuk bagi. Jadi gratis itu tidak mendidik. Gratis tidak mendidik. Jadi. Cuma tidak mahal. Tidak mahal. Kalau beralek juga bisa beralek di situ. Ada rumah gadang. Kalau bisa promosikan juga di sini. Untuk lebih kenalnya tuh tak kenal maka tak sayang kan. Nah, kalau kenal datang dulu kan gitu, ditanya. Oh, nak beralek bisa. Oh, nak sekolah bisa, gitu kan ya. Gitu. Oke. Nah, itu buat masyarakat Sumatera Barat, datanglah dulu ke Rumah Pintar. Kalau kalian pengen pintar, tanya-tanya dulu. Oke. Nah, untuk Ibu Ita, closing statement Ibu Ita, mungkin ada yang ingin Ibu Ita sampaikan, mungkin himbauan minimal paling tidak untuk masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Ya. Baik Bapak dan Ibu, masyarakat Sumatera Barat, berbahagialah kita semua sebagai bagian dari Sumatera Barat, karena di Solok, tepatnya di Panyakalan, di sini ada Rumah Pintar yang siap untuk menghantarkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjadi anak-anak yang insya Allah tidak sekedar terampil, tetapi yang lebih penting lagi berakhlak mulia. Insya Allah, karena insya Allah apa yang telah menjadi pengalaman saya dalam mendidik anak-anak di Bogor maupun di Garut dan di tempat-tempat yang lainnya, insya Allah akan kami tularkan juga. Jadi, mari bersama-sama. Jadi besok akan ini ya Bu ya? Ya. Besok silahkan datang. Acaranya puncaknya besok ya? Puncaknya besok. Silahkan datang. Karena kita akan ditemani oleh Bundo Kandung yang baru datang dari Bogor. Tapi hanya sementara. Tapi akan balik lagi ke Bogor. Oke, Bu Ita, terima kasih. Bu Lisa, terima kasih atas waktunya. Semoga Rumah Pintar ini ke depannya bisa menjadi salah satu tempat objek kunjungan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Solo, Sumatera Barat khususnya. Oke,
Saya Acak Adut bersama TV Indi pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Ibu Lisa nanti warahmatullahi jangan kalau dia ajak jalan-jalan jangan di